Salah satu hikmah yang bisa seperti kalau tinggal di tempat kerjaan begini, yaitu belajar mengenal pekerjaan wanita atau perempuan. Dan di sini juga kami masing-masing dengan anggota, bersama dengan anggota, sama-sama belajar mandiri. Jadi sisi positifnya, setiap apa yang Allah aturkan dan itulah yang kami jalani. Sisi itu pula lah kita belajar mengenal hikmahnya. Tentu selalu ada hikmah, karena saya yakin bahwa hidup ini adalah merupakan suatu atau boleh dikatakan salah satu pendidikan agar kita lebih dewasa dan mandiri. Ini salah satu juga kelebihannya kalau kita belajar mandiri, mengerjakan atau melakukan, dan juga dapat merasakan, setidak-tidaknya kita bisa mengerti posisi seorang wanita atau seorang istri dan anak, bahwa seperti inilah caranya hidup, seperti inilah rasanya. Tapi yang sudah pasti ada yang kurang, sepi. Tapi justru di situ pula kita mesti berusaha atau bisa dijadikan sebagai kesempatan untuk belajar membangun
kesabaran. Sebab mungkin dengan sunyinya atau sepinya waktu yang kami lewati dalam hari-harinya atau malamnya adalah salah satu kesempatan untuk lebih dekat kepada Sang Khalik. Dan melalui pekerjaan struktur seperti apa yang kami kerjakan saat sekarang ini, di sini juga kami belajar membentuk namanya sifat sosial, saling berbagi, saling peduli. Belajar bagaimana cara kompak agar itu nantinya kalau kumpul dengan keluarga siapapun atau tidak bentuk juga kekompakan. Banyak hal yang dapat kami petik, yang pastinya apapun situasi, keadaan atau kondisi suasana hidup itu saya rasa semua itu adalah hikmah. Kalau kita mengambil hikmah, menjalani dengan cara berpikir, jangan dilewati begitu saja tanpa kita jadikan suatu pembelajaran atau pendidikan dari setiap hal-hal yang kita lewati dan apa yang kita hadapi, bagaimana cara mensikapi dengan baik, dan masalah atau problema apa yang menghampiri, apa yang masalah kita timbulkan atau apa yang masalah yang datang menghampiri, apa sikap dan cara menyelesaikan. Itulah tugas berpikir. Tapi kita tidak perlu risau dan khawatir, sebab ada Allah yang telah berjanji. Wahai jiwa yang tenang dan terkutuk orang-orang yang mau berpikir, apalagi bagi orang atau kepada orang yang beriman lagi bertakwa, hamba yang insan, akulah yang memberikan akal. Itu kata Allah, kan kata aku hanya meneruskan. Jadi aku sangat bergairah juga belajar hal yang religius, karena begitu kita praktekkan betul-betul terasa nikmat. Ternyata itu adalah hal yang indah di taman surga, yaitu hati. Surga di dunia, surga di badan. Kalau surga akhirat tentunya di hari akhir, kalau kita berhasil memperoleh hal yang pastinya hakikinya tujuan, disitulah kita mengawali hidup yang baik. Dan di alam semesta inilah tempat kita belajar. Semakin banyak mengenal diri, seakan-akan makin banyak pula kita mengenal tentang sang pemilik alam semesta ini. Itu tentunya Allah. Astagfirullahaladzim, kurang sopan, sorry, maaf.
Ya alhamdulillah dapat ada waktu bersantai-santai sore hari ini. Semuanya sudah saya kontrol dengan baik. Manajemen pelayananku ke anggota alhamdulillah sudah terarah. Tinggal bersih-bersihkan tempat sebelum mereka pulang. Jadi ada kekurangan yang terjadi di dalam rekaman cover lagu. Ya, alat yang saya gunakan hanya ini, alat seadanya. Kemudian ini setelah melakukan rekaman kita check up vokal musik dan vokal suara, gunakan salon atau speaker. Terkadang dandang kalau mau melakukan rekaman MP kadang ya berantakan begitu, enggak dandan. Ini yang selalu berdiri, jarang berkuda. Jadi ini menggunakan jaringan kamera di tempat kerja, stang HP atau stang cermin inovatif.
Ini saya menggunakan kertas basah tapi manis. Saya lebih suka daripada rokok-rokok yang lain. Hanya saja enak dibawa keluar. Karena ini asli, tidak dicampur oleh apapun kecuali gula merah. Dicampur gula merah lalu di oven. Alhamdulillah tidak sama sekali mengganggu kita suara, tidak merusak kita suara. Kenapa saya suka merokokkan tembakau yang alami? Karena selama ini saya merasa vokalku tidak pernah rusak kalau saya gunakan rokok tembakau seperti ini. Dahak juga sepertinya hilang. Ada saya peroleh hasil dari rokok ini, artinya mampu mengendalikan dahak atau mencegah dahak, tidak membuat batuk. Mungkin karena sudah biasa. Bagi yang belum terbiasa jangan dicoba, karena bisa jadi bersin atau batuk. Terlanjur bagi kami yang merokok, yang belum merokok, jikalau bisa tidak usahlah merokok. Demi kesehatan juga keuangan. Hanya kami terlanjur merokok. Tanpa merokok seolah-olah kami tidak bisa berpikir. Apalagi kalau anggota kerja bertanya meminta solution, kita nggak tahu jelaskan kalau nggak ada yang berasap di mulut, apalagi kalau nggak ditemanin sama kopi. Jadi bagiku ini cukup memuaskan saya kalau soal rokok. Apalagi kebetulan lagi krisis, kami secara sengaja menahan diri dulu untuk melakukan penarikan dana supaya kami dengan para anggota serta dengan anggota ada persiapan untuk Hari Raya Idul Adha. Oke, terima kasih untuk fans-fansku yang di luar sana, dan juga pemirsa. Tak lupa saya ucapkan kepada kerabatku, keluargaku, kerabat teman, terlebih oleh mitra dan siapapun yang support atau yang menonton, saya berterima kasih. Semoga kita semua dianugerahi adab sosial
Sebab semua hal yang bersifat spiritual atau religius mesti disertai dengan yang mulia. Sedangkan kami bukanlah orang dia, bukan pula orang buruk jelek, tapi kami hanya berusaha mengenal hikmah Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf sedikit pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.